Demi konten media sosial, seorang remaja kritis tertabrak saat mencoba menghentikan truk yang sedang melaju kencang. Akibat jenazah COVID-19 tertukar, makam dibongkar untuk pemakaman ulang. 41 orang tewas akibat ruangan isolasi COVID terbakar di Irak. Malam pemirsa, selain informasi tadi kami juga akan menyuguhkan informasi diantaranya antrian panjang warga yang tak terhindarkan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah pabrik sepeda hangus terbakar di kawasan Jalan Babakan Ciparai, Bandung, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kewalahan memadamkan api. Kebakaran melanda pabrik sepeda di kawasan Jalan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Karena banyaknya pintu yang terkunci, petugas harus membobol tembok serta gerbang masuk agar bisa memadamkan api di dalam. Kebakaran bermula dari salah satu mesin yang mengalami arus pendek listrik hingga merembet ke gudang ban. Kalau dilihat sih dari arah sini kan, dari arah sini saya lagi di Jamika sih tadi gitu. Sampai akhirnya ya saya jalan aja ke sini, ternyata makin gede, ternyata si api udah mulai masuk ke dalam kayaknya. Banyaknya material yang mudah terbakar dan akses yang sempit menyulitkan proses pemadaman. 18 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Demi konten media sosial, sekelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat menyetop truk yang sedang melaju kencang. Akibatnya, salah satu remaja tertabrak truk dan kondisinya kritis. Untuk kesekian kalinya sejumlah remaja bertaruh nyawa hanya demi konten. Remaja kampung Telaga Murni Cikarang, Kabupaten Bekasi ini nekat membuat konten menghentikan truk yang sedang melaju. Naas, remaja ini pun terlindas truk yang melintas. Peristiwa ini terjadi di flyover RE Marta Dinata Cikarang pada hari Minggu kemarin. Saya konten gitu Pak, ya saya nggak lihat gitu. Di bawah ada yang pada sakit gitu jatuh. Iya Pak, gitu. Saya tadi mobilnya juga ngebut lari. Terus sekotannya itu berapa orang? Saya dua. Berdua? Iya. Emang setiap minggu kemarin? Enggak jarang, baru kali. Emang anak-anak itu gimana Bang? Sering apa aja di sini? Emang sering sini nyetopin mobil. Mobil apa itu Bang? Mobil tronton, mobil gede. Itu setiap hari tuh? Tiap hari. Setiap hari? Iya. Akibat kejadian ini korban kritis dan tengah dirawat di Rumah Sakit Cikarang Medika. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok remaja tawuran di Medan, Sumatera Utara dan menimbulkan kemacetan. Warga yang berusaha melerai malah diserang. Dua kelompok remaja dari kawasan Bom Lama dan lingkungan 2223 Kelurahan Tekan Labuhan, Medan, Sumatera Utara tawuran pada Selasa dini hari. Kedua kelompok saling menyerang dengan melempar batu dan botol kaca, bahkan beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Tawuran ini membuat kemacetan panjang karena berlangsung dari pukul 2 hingga subuh, bahkan warga yang berusaha melerai malah dilempari. Keributan baru usai setelah polisi tiba. Tidak ada korban dalam tawuran ini. Malam ini 3 kali, jam 2, jam 3, sama setengah 5. Jam subuh nih Bang ya. Ini malam ini main lagi Bang. Udah setelah berapa lama udah nggak tawuran Bang? Sekitar 2 bulan lebih adalah. Apa pemicunya malam nih Bang? Nggak tahu, ejek-ejek. Langsung. Gara-gara ejek-ejek dan jadilah. Diduga kedua kelompok remaja telah berselisih sejak lama, sehingga ketika ada pemicu sepele, tawuran langsung pecah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Puluhan orang ditangkap saat penggerebekan kampung narkoba di Palembang, Sumatera Selatan. Beberapa orang berhasil kabur saat dikejar personil polisi. Kejar-kejaran dan suara tembakan tak terhindari antara polisi dengan pengguna narkoba di Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan. Kedatangan polisi bahkan mendapat perlawanan dari warga saat menggerebek kawasan yang dikenal sebagai kampung narkoba ini. Puluhan orang ditangkap, namun sejumlah terduga pelaku lainnya melarikan diri. Di lokasi, polisi juga menyita barang bukti narkoba jenis sabu senilai puluhan juta rupiah. Jadi ada beberapa orang yang kita amankan, juga tadi banyak orang yang lari juga ya. Karena memang TKP-nya ini rumit sekali, karena langsung di belakangnya itu dengan sawah yang rawa yang luas sekali. Seluruh terduga pelaku kini diperiksa polisi dan jika terbukti menyalahgunakan narkoba, maka pelaku akan dijerat dengan hukum yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali membekuk selebgram Jessica Forrester di sebuah villa mewah di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Jessica ditangkap saat pesta sabu bersama seorang manajer diskotik terkenal di Bali. Selebgram Jessica Adeola Forrester digelandang petugas BNN Provinsi Bali bersama tersangka kasus narkoba lainnya. Selebgram dengan hampir 150.000 follower ini ditangkap personil BNN Bali saat sedang pesta narkoba bersama DS, seorang manajer diskotik terkenal di Bali. Pelaku ditangkap di sebuah villa di kawasan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Konstruksinya, hasil pemeriksaan kita mengaku sebagai manajer, salah satu manajer tempat hiburan malam, jadi manajer event namanya, di salah satu tempat hiburan di Kuta yang sangat cukup terkenal. Dan satu lagi melibatkan warga yang dari beralamat di Jakarta, dan salah satu kalau kita lihat dia mengaku seorang selebgram yang juga sekaligus berjualan di online, dan hasil pengembangannya ini justru mengindikasikan di dalam tempat hiburan malam itu ada indikasi pemakaian, peredaran. Petugas menyita barang bukti 2 plastik klip sabu seberat 3,78 gram dan 1 klip berisi 3 butir pil ekstasi serta alat hisap narkoba. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Badan Reserse Kriminal Polri memusnahkan barang bukti sabu seberat 3,6 ton. Sabu itu berasal dari pengungkapan jaringan Timur Tengah, Nigeria, dan juga Malaysia. Polisi musnahkan narkoba jenis sabu seberat 3,6 ton pagi tadi. Tak hanya Indonesia, barang bukti sabu ini juga disita dari sindikat asal Malaysia, Nigeria, hingga Timur Tengah. Dalam kasus ini sudah ada 23 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sabu seberat 1,3 ton disita dari 7 orang tersangka jaringan Timur Tengah Indonesia. Kemudian 1,2 ton berasal dari jaringan Timur Tengah Indonesia dengan 10 tersangka sindikat Aceh Jakarta. Dan 1,1 ton lainnya disita dari 6 tersangka jaringan Malaysia Indonesia. Pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama antara Satgas Merah Putih, BNN, Bea Cukai, dan Kemenkumham. Bahwa hari ini akan dimusnahkan 3,8 ton sabu hasil penindakan yang dilaksanakan secara sinergi yang melibatkan bukan hanya institusi Polri tapi melibatkan kementerian lembaga lainnya. Saya atas nama pribadi dan pimpinan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini karena ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Sebelum dimusnahkan, barang bukti sabu yang disita telah diuji sampel oleh tim Lab 4 Barreskrim Mabes Polri. Barang bukti narkotika akan dimusnahkan di 2 tempat, yaitu RSPAD Gatot Subroto dan RS Korps Brimob Kelapa II Depok. Dari Jakarta, Yuda Tri Prasetyo, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Kala bermain game online, seorang pria menganiaya anaknya yang masih balita. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.